kita pelaksanaan tanggal pelaksanaan SKD itu seleksi kompetisi dasar itu sesuai dengan jadwal tanggal 6 sampai dengan 16 Oktober. Lagi 1-2 minggu ke depan nih. Ya. 6 sampai dengan 16 Oktober, sekitar 11 hari atau 10 hari. Ya, karena memang kita ini kan di proses seleksi segala macam baik PPK P3K maupun di CPNS tahun ini dari tahun lalu juga malah kita memang persis berada di tengah atau di masa pandemi toh, sehingga semua kegiatan itu semua peserta itu wajib mematuhi protokol kesehatan COVID ini. Ya, masker, kemudian pengukuran suhu pada saat sebelum ke ruangan itu, mereka baru datang pagi sebelum registrasi, itu pengukuran suhu, yaitu masker kan sudah pakai dari rumah dan sebagainya, pengukuran suhu, kemudian cuci tangan, dan pokoknya semuanya itu sudah harus, itu wajib itu. Kemudian ada tunjukkan bukti hasil rapid test antigen itu wajib. Ini kan pendaftaran ini kan dia bebas dari mana saja ya, putra putri Indonesia sudah dari mana saja, karena sistem pendaftaran online. Di luar ya tentu kami pengumuman ini kan kita beri waktu 14 hari toh. Kami sudah keluarkan pengumuman dari kemarin, sudah tempel juga di depan, sudah panjang juga, lalu kita kirim juga di grup itu, sudah kita sampaikan. Sesuai dengan itu selama dalam kurun waktu 14 hari itu teman-teman yang terutama yang dari luar tadi itu sudah harus menyesuaikan ini. Sudah harus menyesuaikan. Intinya pada saat mereka datang di lokasi seleksi nanti itu harus menunjukkan benar-benar dia ini sehat. Artinya sudah harus tunjukkan itu apakah hasil swab atau rapid antigen tadi, itu wajib. Nah, baik dari luar maupun yang anak-anak kita di sini. Kalau misalnya pengukuran pada saat itu ada pengukuran suhu tubuh, misalnya dia di atas 37 lebih, itu kan diberi kesempatan dia istirahat beberapa menit dulu, setelah itu baru tes lagi. Kalau tes kembali dia sudah normal ya dia bisa ikut toh. Positif itu kan ada ketebalan berita acara dikirim lagi ke Panselnas untuk diagendakan. Peserta yang kemarin sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, ya kita harapkan mereka bisa manfaatkan peluang ini. Dan ini sebetulnya termasuk langkah ini, belum tentu setiap tahun ada seleksi, belum tentu. Nah, karena itu kita sangat mengharapkan supaya semua peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi bisa hadir, bisa mengikuti tahapan seleksi ini. Ya, sekarang masuk seleksi tahap kedua atau seleksi SKD ini kita harapkan dari sekian, katakanlah 2.000 atau 1.000 lebih orang yang itu, kita harapkan mereka semua bisa hadir untuk mengikuti itu. Dan tentu dengan hasil akhir juga baik ya, hasil akhir juga baik, hasil dari seleksi itu. Ya, karena setelah seleksi SKD untuk teman-teman yang dari sisi nilai passing grade itu dia berhak untuk mengikuti lagi satu tahapan seleksi SKB nanti, SKB seleksi kompetensi bidang. Ya, seperti itu. Hanya prinsipnya harapan kami dari pemerintah daerah tentu kita mendorong adik-adik peserta seleksi CPNS ini supaya bisa benar-benar mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi seleksi ini, sehingga hasil yang diharapkan juga bisa ya, terutama juga anak-anak kita putra-putri daerah, kita harapkan juga mudah-mudahan bisa lulus lebih banyak ya. Bisa lulus lebih banyak.
Minta maaf karena yang daftar ini kan secara online, kita tidak bisa membatasi. Ya misalnya dari luar nggak ada yang mau daftar ini ada kan kita tidak bisa ini. Ya ini kan putra putri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dia punya hak untuk mengikuti seleksi di Kabupaten Ngada. Karena itu anak-anak kita juga kita harapkan bisa bersaing juga toh, bisa bersaing dengan adik-adik kita yang secara kebetulan itu berasal dari luar kabupaten kita itu. Saya pikir itu semoga peserta selalu dalam keadaan sehat sehingga mereka bisa mengikuti seluruh tahapan seleksi CPNS dengan tentunya dengan harapan hasil akhir dari itu juga baik adanya ya, baik adanya untuk masa depan adik-adik. Saya kira itu ya.